Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Junior Ferry. Nah, teman-teman, sekarang saya akan menjawab lagi pertanyaan dari teman-teman yang berkomentar di kolom komentar YouTube saya, teman-teman ya. Di sini ada Feriawan 6080 yang bertanya, mending Terios RAT Custom apa Expander Axis Power CVT Bang? Jadi yang pertama, teman-teman ya, antara Terios dan Expander itu berbeda kelas. Terios itu merupakan L SUV dan Expander itu L MPV. Secara peruntukan dan juga kelas mereka beda ya. Misalnya mau tetap membandingkan antara Terios dan Expander Tourer. Nah, yang pertama ada di sistem penggeraknya yang paling membedakan antara kedua mobil ini, antara Terios dan juga Expander. Penggerak dari Terios sudah pada tahu ya, ini penggeraknya belakang atau rear wheel drive, sedangkan untuk Expander itu front wheel drive atau penggerak depan. Nah, untuk perbedaan kedua yaitu teman-temannya dari sisi keselamatan atau keamanannya juga ya. Terios RAT Custom ini berbeda dengan Terios tipe-tipe lainnya, tipe-tipe di bawahnya seperti Terios R biasa ataupun RADS itu beda, teman-teman ya. Untuk jumlah airbag yang dipakai atau yang disematkan di sini udah beda, teman-teman ya. Terios R Custom ini sudah menggunakan 6 buah airbag. Ini sama dengan Toyota Rush, GR Sport dan juga Toyota Rush tipe G. Bisa kita lihat ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya. Ini yang membedakannya nih. Nah, ini udah ada di curtain airbagnya ya. Terus juga di sini nih. Nah, jadi di pilar sini dia sudah ada airbag, terus di depan itu ada 2 dan juga ada satu lagi di sini. Nah, ini ada airbag. Nih, jadi 2, 4, 6. Jadi totalnya ada 6 airbag, teman-teman. Sedangkan untuk di Expander Tourer itu hanya 2, teman-teman ya. 2 di sisi penumpang depan dan juga driver saja nih. Hanya di sini saja dia. Itu dari sisi keamanan ya atau keselamatan. Selanjutnya teman-teman ya, untuk kamera parkir. Nah, kamera parkir itu beda lagi teman-teman ya dari kedua mobil ini. Di mana Terios RAT Custom kalau mau dibandingkan dengan Expander Tourer belum menggunakan kamera 360, teman-teman ya. Sedangkan untuk Terios R Custom dia sudah menggunakan kamera 360 nih. Ini di depan satu, terus juga di sini di bawah kaca spion, dan juga satu lagi ada di bawah. Tuh. Jadi dia sudah support kamera 360, sedangkan Expander Tourer itu masih menggunakan kamera belakang saja. Nah, terus untuk pengiriman nih. Nah, pengirimannya itu beda, teman-teman ya. Untuk dari sisi pengiriman, ini yang membuat kalian bisa bingung antara milihnya. Karena di Terios R Custom ini masih menggunakan rem tangan model tarik. Nih, dia masih menggunakan rem tangan model tarik. Sedangkan di Expander Tourer sudah menggunakan rem tangan elektrik atau electric parking brake. Itu yang membuat salah satu ya kelebihan dari Expander Tourer. Terus ada lagi nih untuk perlampuan, lampu utama nih. Kalau Terios RAT Custom itu sudah menggunakan LED dan ada DRL. Jadi untuk lampunya dia sudah ada DRL, teman-teman, atau daytime running light. Sedangkan Expander Tourer itu belum ada, dia hanya headlampnya aja yang LED. Dia juga sudah ada lampu senjanya nih untuk Terios R Custom. Oke, perbandingan selanjutnya teman-teman ya, ini adalah transmisi yang digunakan dari kedua mobil ini jelas berbeda. Sudah pada tahu ya, untuk Terios ini menggunakan transmisi Matic-nya itu AT, sedangkan di Expander itu menggunakan transmisi CVT. Nah, jadi teman-teman ya, untuk transmisi AT dari Terios ini hanya 4 percepatan, sedangkan di Expander Tourer itu menggunakan CVT. Jadi jelas beda ya. Kalau AT ini keunggulannya adalah perawatan mudah dan juga untuk durabilitas lebih tinggi ya, anti worry. Sedangkan untuk CVT itu keunggulannya pada kenyamanan pada saat dibawa. CVT itu lebih halus, lebih nyaman ya dibawanya dibandingkan dengan AT seperti ini. Nih, dia masih AT, teman-teman. Tuh, AT 4 speed pula. Jadi kalau mau kenceng itu jangan pilih AT ya, teman-teman ya. Karena yang AT ini dia diperuntukannya untuk tahan banting, sedangkan untuk CVT itu diutamakan untuk kenyamanan karena dia lebih halus. Nah, selanjutnya teman-teman yaitu kenyamanan dan ruang kabin. Kalau untuk kenyamanan dan ruang kabin, Expander lebih juara, teman-teman ya, karena menggunakan penggerak roda depan otomatis, di bawahnya itu nggak ada lagi tonjolan. Ada sih, emang lebih kecil sehingga membuat kelegaan kabinnya itu lebih lega dibandingkan dengan Terios. Sedangkan Terios ini karakter suspensinya teman-temannya lebih keras, jadi lebih kaku. Memang Terios ini digunakan untuk medan-medan berat, teman-teman ya. Jadi kalau untuk kenyamanan, kalau teman-teman milih kenyamanan jangan pilih Terios. Karena apa? Karena Terios ini ditujukan atau dibuat untuk durabilitas yang tinggi, untuk tahan banting, diajak ke jalan jelek, medan off-road. Nah, itu baru teman-teman pilih ini. Tapi kalau teman-teman mau memilih mobil yang nyaman, diperuntukkan untuk dalam kota, misalnya nih, hanya untuk antar jemput anak sekolah atau hanya sekedar ke kantor, dan jarang sekali, bahkan jarang sekali keluar kota, mending cari mobil yang sesuai fungsinya. Karena itu mobil MPV itu memang sudah cocok untuk di mobil-mobil kota. Kalau ini kan LSUV nih, pastinya dia ini diperuntukannya mobil yang kerja keras, teman-teman ya. Rangkanya aja beda, teman-teman. Rangkanya leather frame yang dia diperuntukkan untuk menghajar lubang, naik tanjakan, medan pegunungan,
pegunungan, terus juga medan terjal. Nah, ini Terios teman-teman. Kalau untuk sekali lagi, kalau untuk hanya di dalam kota, untuk mobil-mobil yang dicari kenyamanan, efisiensi, itu lebih baik pilih Expander. Karena teman-teman ya, Expander itu lebih nyaman, pasti lebih nyaman dibandingkan Terios. Untuk segi kenyamanan itu Terios kalah dibandingkan dengan Expander. Nah, selanjutnya teman-teman ya, ini adalah ketinggian atau ground clearance dari keduanya ini berbeda. Untuk Terios ini ground clearance-nya di 220 mm. Di dalam mobil kota ini tinggi teman-teman, 220. Karena waktu itu sempat saya ada kena di jalanan yang langsung menurun, perbedaan permukaan jalan teman-teman ya, dia masih aman dan alhamdulillah tidak menyentuh dari ground clearance-nya ini karena tingginya di 220. Sedangkan di Expander Tourer itu kalau menurut data teman-teman ya, tingginya juga hampir mirip-mirip nih. Itu di 220 sampai 225 teman-teman. Jadi meskipun Expander itu hanya LMPV, tapi untuk ground clearance-nya cukup tinggi teman-teman ya. Oke, sekarang kita berada di lokasi berbeda teman-teman ya. Sebelumnya sorry karena kita harus stick video di hari selanjutnya teman-teman ya, karena ada masalah teknis lah ya. Nah teman-teman, kita lanjut ya. Kalau di Expander Tourer CVT itu ground clearance-nya di 220 mm dan Expander Tourer MT atau manual itu 225 mm. Nah jadi ada perbedaan antara Expander Tourer CVT dan MT 5 mm teman-teman ya untuk ground clearance-nya. Oke, jadi kan kalau misalnya kita samakan, kita sambungkan di video sebelumnya, Terios ini 220 mm. Perbedaannya hanya 5 mm untuk di transmisi manualnya teman-teman ya, untuk di Terios dan Expander Tourer CVT. Tapi hati-hati ya teman-teman ya, untuk Expander Tourer CVT ataupun Expander Tourer MT itu memiliki bumper yang lebih moncong teman-teman ya. Bumpernya depannya ini lebih tajam keluar sini teman-teman. Kalau di Air Custom kan dia seperti ini loh, kayak gini kan, ada dia membentuknya ke atas seperti ini. Jadi emang didesain untuk pada saat menukik dia lebih aman atau lebih safety. Expander Tourer CVT itu yang lebih ke depan moncongnya ini akan lebih berisiko terkena di medan atau tanah yang dilalui pada saat menukik tajam. Oke, perbedaan selanjutnya teman-teman, perbedaan pada performa atau tenaga dan torsi dari mesin Expander dengan perbedaan mesin Terios Air Custom. Untuk Terios dan Expander itu menggunakan mesinnya sama-sama 1500 cc tapi outputnya itu berbeda. Dimana untuk Terios ini teman-teman ya, tenaganya maksimal di 104 PS dan torsinya di 136 Nm. Sedangkan di Expander itu di 105 PS dan torsinya di 141 Nm. Jadi kalau untuk tenaga lebih bertenaga dikit Expander dibandingkan dengan Terios. Begitu juga dengan torsinya teman-teman ya. Torsi dari Terios dan Expander juga berbeda. Torsinya di Terios itu 141 sedangkan Terios hanya di 136. Perbedaannya tidak terlalu mencolok ya. Perbedaannya tidak terlalu gimana ya. Masih bisa dikatakan mobil yang nggak terlalu kenceng-kenceng banget teman-teman ya. Untuk 1500 cc biasa aja kayak gitu atau B aja lah. Perbandingan selanjutnya teman-teman ini pada perbandingan harga ya. Dimana Terios Air Custom ini merupakan Terios tipe tertinggi dari Daihatsu ya. Ini harganya kalau menurut situs resminya itu 314 jutaan. Sedangkan untuk Expander Tourer CVT itu di harga 297 jutaan. Memang di sini lebih mahal Terios Air Custom karena ini tipe tertingginya teman-teman ya. Tapi untuk sama-sama tipe tertingginya, untuk Expander Ultimate itu bahkan lebih tinggi lagi teman-teman. Dari sisi harga kalau misalnya mau dibandingkan Terios RAT Custom dibandingkan dengan Expander Tourer CVT yang di kelas menengahnya ya, itu kelas tengahnya ya, karena Expander ini dibagi berbagai macam juga nih, seperti Terios nih ada mulai dari tipe X, tipe R, tipe RADS, tipe XADS, terus ada lagi ini yang terakhir tipe R Custom. Nah untuk di Expander itu ada yang GLS Matic, ada yang GLS MT, terus naik lagi Exit Tourer dan Ultimate. Nah teman-teman ya, berarti di Expander itu di trim yang tengah-tengah, Expander Exit Tourer CVT. Selanjutnya kesimpulan nih, pilih yang mana, Expander Tourer CVT atau Terios RAT Custom. Kalau di Terios lebih cocoknya ini lebih ke medan berat atau medan kasar teman-teman ya, karena dia berpenggerak belakang, terus juga dia menggunakan sasis ladder frame. Jadi kalau teman-teman yang bertanya ataupun bahkan yang lain yang nonton mau pilih Expander atau Terios, itu bisa disesuaikan dengan peruntukannya masing-masing nih. Kita ini butuhnya dalam kota atau luar kota. Kebenaran teman-teman ya, ini untuk dalam kota, tapi dia tidak mengutamakan kenyamanan tapi mengutamakan keunggulan durabilitasnya. Nah itu menurut saya ini kalau untuk di dalam kota, untuk konsumsi bahan bakarnya dia lebih boros mungkin ya, karena dia penggerak belakang teman-teman, jadi lebih boros. Untuk durabilitasnya oke punya. Saya kebenaran baru pulang dari luar kota ya, lewat tol dan jalan lintas kan berbagai macam medan nih, ada jalan jelek, ada jalan berlubang, terus juga jalan yang nggak rata, terus juga jalan sempit nih. Jalan sempit kemarin itu pernah papasan sama truk, jadi kita itu harus minggir sedikit, nggak sengaja saya kelewatan dari jalan, masuk sedikit karena dia ground clearance-nya yang tinggi teman-teman. Terus juga bumpernya ini bentuk moncongnya kayak gini ya, moncongnya kayak gini
ini jadi lebih aman teman-teman. Nggak ada, alhamdulillah kita nggak menemukan masalah pada saat kemarin. Kebetulan banget kemarin saya melakukan perjalanan sekitar 300 km teman-teman ya. Nah terus untuk transmisinya, transmisi AT yang digunakannya 4 speed yang kata orang lemot, kalau menurut saya itu tidak terlalu lemot teman-teman ya, karena itu kita bisa sesuaikan sendiri. Pada saat kita mau menyalip atau memotong, kita ganti ke turunkan tuasnya teman-teman. Kan ini kan ada pilihannya, sebenarnya bisa kita atasi teman-teman ya. Pada saat kita maju lurus D ya, di D saja. Nah pada saat mau motong akan saya turunkan ke 3 nih. Ketiga, dia responnya akan enak teman-teman. Untuk respon gearnya lebih enak juga kalau misalnya kita turunkan ketiga. Jadi yang bilang oh maticnya lemot nih, maticnya nggak enak, itu kalau menurut saya tidak berlaku bagi saya teman-teman ya. Karena saya membawanya itu saya main gigi terus teman-teman ya, di jalan lintas itu saya main gigi. Kalau mau nyalip saya ganti giginya, turunkan ketiga, terus langsung pecut lagi gasnya, dia naik powernya teman-teman. Kalau saya sih lebih enak di maticnya dibandingkan dengan kalau misalnya CVT kan kita memang sih ada pilihan beberapa CVT yang bisa menurunkan naikkan juga, tapi kan untuk CVT kan lebih rawan ya, lebih rawan karena dia menggunakan bel, takutnya belnya putus. Nah itu yang jadi masalah, karena CVT itu nggak bisa dibejek-bejek. Kalau dibejek-bejek seperti kata dokter mobil itu berbahaya, itu lebih rawan cepat putus. Kalau AT ini badak, saya sudah ganti-ganti terus gearnya dari D3, 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 main di jalan lintas, itu aman banget. Kalau yang mencari SUV dengan biaya perawatan murah, harga belinya juga masih terjangkau ya, itu bisa pilih di Terios. Tapi bagi teman-teman yang mencari mobil dengan kenyamanan untuk di dalam kota, kebanyakan di dalam kota, nggak keluar kota, mungkin keluar kota juga jarang-jarang, itu mending pilih Expander. Itu karena mobilnya nyaman, penggerak depan, kabinnya senyap, kekedapannya juga lebih enak. Terus lagi teman-teman ya, untuk suspensi dan keheningannya itu menjadi pilihan prioritas utama untuk keluarga. Kalau teman-teman mau cari mobil yang mengutamakan kenyamanan, memprioritaskan kenyamanan, kabin lebih senyap, kabin lebih lega, itu di Expander. Demikianlah videonya teman-teman, perbandingan Terios Air Custom dan juga Expander Tourer. Boleh teman-teman, kalau misalnya masih ada yang ganjel yang mau bertanya, boleh ketik di kolom komentar, nanti kita bahas sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.